berdasarkan masalah yang diatur atau isi. Bagian 1. Hukum privat mengatur kepentingan antar individu yang bersifat pribadi, termasuk hubungan dengan negara selaku pribadi. Contohnya, hukum perdata dan hukum perniagaan. Bagian 2. Hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum atau publik dalam masyarakat. Contohnya, hukum tata usaha negara, pidana, hukum tata negara, dan sebagainya. Nomor 2. Hukum berdasarkan bentuknya. Bagian 1. Hukum tertulis. Hukum tertulis artinya aturan hukum dicantumkan dalam sebuah naskah tertulis. Contohnya hukum tertulis ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda, dan sebagainya. Bagian 2. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis artinya hukum tidak dicantumkan dalam sebuah naskah atau dokumen. Contohnya, konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, jurisprudensi, hukum adat, dan sebagainya. Nomor 3. Hukum berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum dibagi menjadi 2, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Bagian 4. Hukum berdasarkan sifatnya. Sifat pertama, hukum bersifat memaksa, artinya dalam keadaan bagaimanapun hukum harus ditegakkan. Misalnya, hukum bagi perkara tindakan pidana, maka sanksinya wajib untuk dilaksanakan. 2. Hukum bersifat mengatur artinya hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan untuk membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian, misalnya hukum mengenai warisan yang diselesaikan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Nomor 5. Hukum berdasarkan cara mempertahankan. Bagian 1. Hukum material. Hukum adalah mengatur hubungan antara anggota masyarakat mengenai hal-hal yang dilarang dan hal-hal diperbolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidata, hukum pidana, hukum dagang, dan sebagainya. Hukum acara atau hukum formal adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan dengan melaksanakan hukum material. Contohnya hukum acara perdataan, hukum acara pidana, KUHP dengan sebagainya. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Hukum positif, ius constitutum, hukum yang berlaku sekarang dan hanya untuk masyarakat tertentu di dalam wilayah tertentu. Contohnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dan sebagainya. Bagian 2. Ius constitutum, hukum yang didapatkan berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Bagian 1. Hukum nasional yang berlaku di suatu wilayah negara tertentu, contohnya di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya. 2. Hukum negara lain merupakan hukum yang berlaku di wilayah lain, misalnya hukum negara Singapura, hukum Australia, hukum Malaysia, dan sebagainya. Bagian 3. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur pergaulan antar bangsa di dunia. Contohnya perjanjian bilateral, konvensi, PBB, traktat, dan sebagainya. Fiksi hukum. Fiksi hukum adalah asas dalam hukum yang berpandangan bahwa semua orang dianggap sudah tahu hukum. Presumptio juris de jure, adagium serumpa, yaitu ketidaktahuan hukum. Tidak bisa dimaafkan ignorantia. Juris non excusat, seseorang tidak dapat mengelak dari jeratan hukum yang berlaku dengan alasan belum tahu atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Bagian 2. Meskipun pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi hukum atau peraturan kepada masyarakat, sosialisasi, diseminasi, atau penyuluhan hukum pentingnya dilaksanakan. Pembagian hukum dari kami, pembagian hukum yang usai begitu cepat, sama halnya dengan biaya